Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ade Kurniawan dari Blast Koi dan Blast Channel. Kali ini kita masih seputar dunia koi. Dan kita kali ini mau edukasi dan review mengenai salah satu jenis ikan yang paling favorit untuk ikan pola. Dan jenis ikan ini disarankan paling banyak di kolam. Kenapa? Karena warna ini akan membuat kolam kita itu nyala. Kalau ibaratnya kanvasnya itu kolam kita, lukisannya itu ikan koinya. Lukisan ikan koi yang warna ini, nanti apa itu warnanya dan jenisnya apa, itu akan membuat kolam kita jadi lebih hidup, lebih nyala. Makanya saya selalu ngomong ke customer yang kolamnya baru, terutama yang bikin kolam sama kita, kalau bisa jenis ikan ini dibanyakin. Itu tinggal variasinya, patternnya, jenisnya mau ginrin, non ginrin itu selera. Nah, apa ikannya? Teman-teman sudah tidak asing pasti, namanya Yang kuning nyok, top nyok. banyak, taunya ya cuman asing pasti namanya kohaku. Ya, kohaku itu ikan yang didominasi oleh warna merah dan putih. Nah, kohaku ini kebetulan dari farm lokal. Ini kohaku dengan 5 step, atau kalau bahasa Jepangnya itu gondan. Gondan kohaku 5 step. Dan ini ikan ukuran masih 25 BU. Show quality juga, kita nanti akan bahas. Dan teman-teman bisa lihat ini ikan original 100% ya Norma ya. Sekali lagi, kita tidak menjual ikan yang cuttingan, kita tidak menjual ikan yang bentukan, kita tidak menjual ikan yang disulap-sulap. Jadi ini original, sudah bawaan dari ciptaan dari Tuhannya seperti ini. Seperti itu. Dan ini saya juga dapat dari petani Blitar. Makanya teman-teman jangan menyepelekan para teman-teman kita petani yang di Blitar. Itu mereka ini apresiasi. Kalau saya jujur loh, saya aja kalau misalkan jadi breeder ya, suruh nyetak ikan begini aja belum tentu bisa. Serius, ini nggak gampang loh Norma. Dari mungkin ribuan ekor yang jadi seperti ini nggak banyak loh. Ya, yuk kita review sama-sama. Yang pertama ini stepnya ini dia 5 step. Ya, gondan, dan ini original, mulai dari kepala sampai pangkal ekor ini letaknya pas sekali. Saya tuh paling suka kohaku itu stepnya yang terakhir di pangkal ekor ini pas di depan pangkal ekor seperti ini. Kalau istilah Jepangnya itu namanya odome. Odome itu pola yang paling belakang di pangkal ekor. Ini ikan ini pas sekali. Dan ini warna merahnya ini super red ini. Nanti kebetulan ada satu lagi kualitasnya bagus juga, tapi saya kepengen edukasi ke teman-teman, compare, kita jejerin. Yang satu super red, yang satu red strong. Sama super red, nah itu beda. Nah, tapi apakah nanti besarnya yang red strong itu nggak bisa super red? Belum tentu juga. Nah, dan ini anatominya untuk ukuran ikan 25 BU ini termasuk tebel. Ya, dengan kondisi ingat puasa hampir 2 minggu loh. Seminggu di petani, hampir seminggu di blast. Makanya kalau orang yang customer yang ambil ikan lokal dari kita, kemarin ada yang nanya, Pak aman nggak dicampur dengan ikan import? Saya garansi aman. Asal karantinanya ngikuti standar kita. Gitu. Nah, ikan makanya agak sedikit kurus wajar karena ini puasa hampir 2 minggu. Nanti setelah ini kita akan masukin lagi ke kolam pembesaran. Nah, yang ini satu kohaku dulu ya. Kohaku 5 step gondan lokal ukuran 25 BU dan ini jantan fix. Ya. Mau tanya, Bos. Gondan sama sandan. Nah, itu kalau sandan itu 3 step. Oke. 1 2 3. Kalau ini kan 5. 1 2 3 4 5. Gondan. Ya, gondan. Kalau 4 step yondan. Ya, kalau 2 step nindan. Nah, nanti kapan-kapan kita kalau pas ada ikannya kita share. Nah, jadi mulai dari yang 1 step itu namanya kohaku omoyo pattern. Itu biasanya polanya 1 step nyambung atau 1 step. Kalau 2 step itu nindan. 3 step itu sandan. 4 step itu yondan, 5 step gondan. Nah, jujur kalau yang 6 step, 7 step saya belum ngerti, nanti saya tak tanya temen. Tapi pasti ada istilahnya, ada bahasa Jepangnya pasti ada. Ya, nah oke. Sekarang Mas Oyin kita ambil kohaku yang satunya Mas. Nah, ini kita compare ini. kita compare supaya teman-teman juga selain kualitas ini bisa ngerti kualitas beni, penilaian kualitas beni atau warna merah. Ya, oke, sip. Nah, oke. Nah, yuk semprotin alkohol supaya busanya nggak terlalu banyak. Aman tapi. Aman. Nah, teman-teman, ini kohaku yang kedua. Ini kohaku 1, 2, 3, 4, 5 step juga gondan. Gondan juga. Ya, nah kita jujur-jujuran ngomong nih, Norma aja deh yang saya nanya sebagai kameramen yang bukan penghobi atau dunia koi. Stepnya bagus mana? Aku lebih suka yang gondan yang itu. Yang kecil kan, yang super red kecil kan. Nah, padahal ikannya gede ini loh. Ayo. Tapi kalau aku dari awam ya, Pak. Ha-ha.
patternnya itu pas. Pas, sebetulnya ini nggak jelek ya, tapi kan kita sekali lagi kita bandingin, mumpung ini ada contohnya gitu kan. Nah, kenapa lebih suka yang kecil? Karena secara letak merahnya ini lebih ideal. Ideal dan ada Pas, betul, pembatas putihnya itu lebih enak. Kalau ini kan yang tengah pembatas putihnya agak nyambung nih. Ya kan, kalau yang ini kan pembatas putihnya itu step-stepnya itu 5 stepnya ini benar-benar pas. Nah, itulah yang saya bilang, makanya besar ikan koi bukan menentukan harga sama kualitas. Ikan lebih kecil harganya bisa lebih mahal, bisa lebih tinggi, tergantung kualitas. Nah, ini yang kedua, kualitas merahnya. Yuk kita nilai sama-sama. Merah mana? Sama-sama belum makan enak nih. Nah, merah yang kecil kan, yang kecil lebih super red. Meskipun ini juga merah sebetulnya. Ini sebetulnya udah termasuk merah loh untuk ukuran kohaku. Mungkin kalau yang merah itu disingkirin, ini udah merah. Udah merah gitu. Tapi kan kalau kita kasih pembanding nih, nah kita berusaha edukasi supaya teman-teman ini benar-benar paham. Yang kecil lebih super red. Nah, yang ini red strong. Nah, apakah yang red strong ini bakal kalah gedenya sama yang super red? Belum tentu juga. Ya, nanti kan makanya kita akan lanjut keeping. Tentu saja dengan treatment pakan color dan pakan-pakan yang bagus. Gitu. Cuman inti poinnya teman-teman, terkadang saya seringkali mendapati customer nanya ikan ke kita, masih kecil, baik itu ikan lokal maupun import, dia ngomongnya gini, Pak, kecil-kecil kok mahal. Saya ditawarin di situ lebih gede, lebih murah. Nah, yuk Pak, kita comparein, betul. Makanya kalau ini kan saya kasih contoh kasus, kebetulan ada ikan kohaku yang sama-sama lokal, sama-sama 5 step, yang satu lebih kecil, yang satu lebih besar. Tapi saya ngomong apa adanya, kualitasnya bagus yang kecil. Tadi Norma sebagai orang awam pun kan juga langsung nilai gitu loh. Nah, yang gede ini ya terus terang harga juga pasti lebih murah daripada yang kecil, seperti itu. Nanti video detailnya, lengkapnya untuk teman-teman supaya bisa ngelihat perbandingannya, kita akan share juga di YouTube ya, nanti teman-teman bisa ngelihat. Dan merah ini itu berarti ada berapa tingkatan, Bro? kalau saya dari pengalaman saya ada 4. Yang pertama ini super red yang paling merah. Oke, super red Ya, yang kedua itu red strong. red strong. Ya, yang ketiga itu red biasa, itu biasanya orange tua. Oke. Nah, yang keempat ini orange. Orange itu betul-betul yang dia pucat, pudar gitu. Tapi apakah nanti gedenya nggak bisa super red? Belum tentu juga. Tapi pengalaman saya kalau dari awal bahannya sudah super red seperti ini enak, gampang. Buat mewarnainya lebih maksimalin dan kualitas merahnya ini makin besar dia lebih bisa terjaga. Tuh, seperti itu. Nah, keduanya ini masih available baik yang kecil maupun yang besar. Tapi memang teman-teman saya ngomong apa adanya, saya jujur-jujuran. Kalau yang kecil itu layak untuk show, yang gede saya nggak rekomen. Gitu. Bisa nggak di-show-in? Bisa Pak, tapi ya terus terang ini kan yang gede ini ukuran sekitar 35 BU. Kalau ukuran kohaku 35 BU di arena show, kayaknya lebih nih. Ya mungkin 35 sampai 40 BU lah. Banyak yang lebih bagus dari yang gede ini gitu loh. Kualitasnya pattern maupun beni maupun skinnya. Tapi keduanya ini kalau poin plusnya, kedua ikan ini, sirojinya sama-sama super white. Putih semua. Ya, cuman merahnya yang gede kalah tebel dengan yang kecil. Ya, jadi kemarin yang mungkin menjawab bagaimana Pak memilih atau membandingkan kualitas kohaku. Nah, ini kebetulan kita punya contohnya. Kalau teman-teman mau yang lebih super pun kita ada gitu loh. Bahkan kemarin ada agent di Jepang info ke kita, dan ada dealer besar di Surabaya info ke kita. Itu ada kohaku dari Farm Sakai, ukuran masih 25 BU, harganya hampir 20 juta. Tapi itu, aduh saya jujur kepengen. Ya, tapi nanti dulu lah, kita kan stok juga masih banyak. Tapi intinya begitu teman-teman. Kalau teman-teman memang punya budget dan memang pengen cari ikan sekualitas apapun, kita akan berusaha siapkan yang terbaik. Tapi mohon maaf sekali lagi Norma, jangan budgetnya tanggung atau kecil, minta kualitasnya yang super. Itu yang nggak akan ketemu gitu loh. Makanya banyak yang saya gini sih, sebetulnya mohon maaf kadang kalau saya WA itu responnya lama, karena kan memang setiap hari ini kita kan ada WA masuk baik customer lama maupun customer baru. Nah, terkadang customer baru tuh nanya ikan ke saya, selalu saya tanya budgetnya. Kenapa? Daripada saya kirim capek-capek, ternyata budgetnya nggak nyampe. Nah, mohon maaf teman-teman, terkadang yang saya jujur ngomong apa adanya, malas respon, itu nanya ke saya, Pak punya ikan kualitas SQ? Ada. Cari lokal atau import? Saya tanya begitu. Ya lokal ya import Pak. Saya nanya budgetnya berapa? 500.000. Aduh, ya saya cariin deh, gitu kan. Mendingan kan saya yang beli sama dia gitu loh. Ya kan, kita ini sudah susah-susah nyari, ngerawat, ngarantina, ngiping dengan segala resiko. Sekarang ikan SQ mereka punya budget cuma 500.000 atau ratusan ribu. Ya nggak akan ketemu gitu loh, seperti itu. Jadi maaf kalau saya nggak respon lagi, bukan saya nggak mau respon, tapi ya teman-teman coba deh tanya-tanya dulu ke dealer lain.
kira-kira yang ikan SQ itu range budgetnya berapa gitu loh. Jadi lebih enak tuh ngomongin budget. Betul, kemarin ada bahkan baik. customer ini dari luar pulau, dari Medan, tapi dia fair, Pak, saya butuh 10 ekor, jenisnya ini, budget saya 3 juta per ekor. Nah udah, saya kirimin tuh yang harga-harga 3 jutaan, baik lokal maupun import. Dia silahkan pilih, kalau nggak ada yang cocok pun nggak apa-apa. Tapi kan saya udah tahu bahwa, oh range budgetnya dia di 3 juta, jenisnya ini, tinggal saya pilih-pilih ikan yang kita ready, seperti itu, kan enak. Kita nggak udah customer bilang budget sekian, kita ikan jelek kita mahal-mahalin. Enggak. Kita pun juga udah tahu, oh kalau budget sekian ya ikan kalau yang kualitas di bawah itu ya kita nggak berani tawarin gitu loh. Karena kan kita juga salah satunya kepengen customer ini dapat ikan dengan budget yang mereka punya, tapi yang terbaik yang kita punya juga gitu. Customer itu puas. Puas gitu. Kita nggak ngomong bahwa ikan kita ini yang terbaik, nggak normal. Tapi saya berusaha ngasih dengan pilihan budget dan pilihan yang selera customer mau, kita berusaha cariin yang terbaik. Ini mau gitu. dipindah di kolam bulat? Yang satu ini kayaknya kolam angka 8, yang satu ini nanti kolam transit. Karena ini yang satu ini rencana memang saya mau khusus di warna dulu. Ya, karena kan beninya memang belum terlalu super red. Kalau yang super red ini saya langsung masukin kolam yang sudah ada treatment pakan growth dan pakan yang lain-lain supaya dia nambah gede dan nambah tebal. Seperti itu. Ya, oke. Terima kasih yang sudah mengikuti. Semoga video mengenai review dan edukasi mengenai ikan jenis kohaku ini bisa bermanfaat. Dan buat teman-teman semua jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe supaya terus bisa berkembang dan bermanfaat, dan pastikan kita semua sehat sejahtera selalu. Bye.